Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang teknologi transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Transportasi merupakan salah satu faktor pendorong kemajuan suatu bangsa. Kemajuan sarana dan prasarana transportasi akan membuat distribusi bahan-bahan kebutuhan masyarakat menjadi lebih merata. Kita bisa bayangkan bagaimana di suatu daerah yang jika sarana transportasinya tidak ada jalur jalanannya ataupun kendaraannya, mungkin akan lebih susah untuk menjangkau ke daerah tersebut. Makanya pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, supaya bisa memudahkan distribusi bahan kebutuhan masyarakat, salah satunya itu, dan memperlancar arus mobilitas masyarakat. Nah, dengan adanya kemajuan sarana dan prasarana transportasi, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, itu kita bisa lihat bagaimana jika petani nun jauh di sana itu dia tidak ada jalur transportasi, maka pemasarannya mungkin hanya di sekitar situ aja. Tapi jika sudah ditembusin jalan, kemudian ada kendaraan, maka bisa jadi lebih luas jangkauannya. Berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana teknologi transportasi pada masa praaksara. Manusia praaksara itu menggunakan tenaga hewan ataupun jalan kaki jika ingin berlalu lintas antar daerah. Nah, kemudian masyarakat praaksara juga menggunakan rakit yang relatif sederhana untuk menyeberangi sungai. Kemudian di samping itu, karena tingkat mobilitas atau pergerakan manusia praaksara yang relatif rendah, maka menyebabkan perkembangan teknologi transportasi pun juga masih relatif sederhana. Berikutnya adalah teknologi transportasi pada masa sebelum revolusi industri. Nah, sebelum di revolusi industri itu penemuan awal adalah berupa roda. Nah, roda itu ditemukan kira-kira 3.500 sebelum Masehi, dan setelah itu maka banyak kendaraan-kendaraan yang menggunakan roda. Contohnya gerobak ataupun kereta kuda. Berikutnya adalah teknologi transportasi setelah revolusi industri. Sebagaimana yang kita ketahui, revolusi industri menyebabkan terjadinya penemuan-penemuan dari adanya penemuan mesin uap, itu kemudian berkembang ke penemuan-penemuan yang lainnya. Nah, revolusi industri selain penemuan mesin uap juga mendorong mobilitas dari barang-barang yang dihasilkan oleh revolusi industri supaya bisa menjangkau jangkauan yang lebih luas. Nah, untuk itu maka kemudian diperlukanlah sarana transportasi modern. Seperti mobil uap, lokomotif uap. Kalau sekarang mungkin kalian pernah nonton film Thomas, nah itu salah satu contoh lokomotif uap. Berikut ada mobil diesel, kemudian ada juga kereta diesel. Kereta diesel sampai sekarang masih dipakai. Kalau kita pergi ke luar kota, itu masih menggunakan kereta diesel. Berikutnya adalah bagaimana sih perkembangan teknologi transportasi di Indonesia.
Nah, Belanda itu membangun sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang industri di daerah jajahannya. Waktu itu Belanda membangun kereta api, tram, mobil, bus, dan sepeda motor. Pada tanggal 17 Juni 1864, Gubernur Jenderal Baron Slot van Bell itu membangun rel kereta api pertama di Pulau Jawa. Rel kereta api itu dimiliki oleh Netherlands East Indies Railway Company. Nah, rel kereta itu membentang dari Semarang hingga Tanggung dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Agustus 1867. Berikutnya, pada tahun 1881, itu Semarang Juana Strum Maskapai itu menerima konsesi membangun jalur tram antara Semarang dan Juana. Nah, pembangunan tram tersebut berkaitan dengan perkembangan pertanian, khususnya perkebunan pabrik gula, perkebunan tembakau, dan lain sebagainya. Jadi untuk jalur distribusinya. Di Sumatera pada tahun 1874 itu sudah dibangun rel kereta api antara Pelabuhan Uleli di Banda Aceh. Nah, adapun keperluan pembangunan jalur kereta api itu adalah untuk kepentingan militer. Mungkin yang sebagaimana kita ketahui waktu itu sudah berkorban perang Aceh. Nah, berikutnya di tahun 1886 itu Delhi Spoorweg Maskapai itu beroperasi di antara Labuan dengan Medan untuk kepentingan ekonomi. Berikutnya di tahun 1881 sampai 1894 itu pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api antara Teluk Bayur dan penambangan batu bara di Sawah Lunto. Kemudian pada tahun 1922 dibuka jalur kereta api publik antara Ujung Pandang dan Takalar. Itu kira-kira 47 km. Namun di tahun 1930 jalur ini ditutup kembali, kemungkinan kurang efisien dari sisi ekonomisnya. Kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana perkembangan kereta api pada masa kemerdekaan. Nah, tanggal 28 September 1945 itu didirikan Jawatan Kereta Api yang bertugas sebagai pengelola transportasi kereta api di Pulau Jawa. Sementara di Sumatera itu pengelolaan kereta apinya diserahkan kepada Kereta Api Negara Republik Indonesia. Nah, kemudian di tahun 1963 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 63 itu semua pengelolaan kereta api digabung dalam suatu wadah yang disebut Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Kemudian pada tahun 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 itu PNKA berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Kemudian di tahun 1991 itu berubah lagi menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990. Dan kemudian terakhir
pada tahun 1998, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 98, Perumka, itu berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia, dan itu sampai sekarang. Nah, kemudian pada tanggal 31 Juli 1995, pemerintah meresmikan penggunaan kereta api Argo Bromo dan Argo Gede. Nah, kereta api tersebut memiliki kecepatan kira-kira 120 km per jam. Nah, dampaknya Argo Bromo yang waktu itu melayani rute Jakarta-Surabaya dengan kecepatan 120 km per jam bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 9 jam. Itu adalah sebuah prestasi. Karena biasanya dulu sebelumnya di belasan jam. Bahkan ada yang sampai 24 jam. Nah, kemudian Argo Gede yang melayani rute Jakarta-Bandung itu ditempuh dalam waktu 2,5 jam saja. Berikutnya kita akan bahas bagaimana tentang transportasi air di Indonesia. Ini adalah gambar poster dari KPM. Nah, KPM itu adalah perusahaan yang mengelola transportasi air sejak zaman Hindia Belanda. Nah, karena dia sudah beroperasi cukup lama, maka monopoli transportasi air itu dilakukan oleh KPM. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sebenarnya pada tanggal 5 September 1950 pernah mencoba mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau PEPUSKA. Tapi dalam kenyataannya, PEPUSKA tidak mampu bersaing dengan KPM karena KPM armadanya sudah sangat besar dan luas jaringannya. Berikutnya tanggal 28 April 1952, pemerintah mencoba mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau disingkat sebagai PELNI. Nah, namun walaupun PELNI sudah berdiri, tetap saja 90% pelayaran antar pulau masih dikuasai oleh KPM. Kemudian, ketika konflik antara Indonesia dengan Belanda terkait Irian Barat itu semakin memuncak, di tahun 1957 itu diadakan Undang-Undang Pembatalan KMB. Nah, dampaknya adalah banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi. Nah, salah satunya adalah KPM yang waktu itu dinasionalisasi oleh para buruh. Nah, terpaksa KPM memindahkan markas besarnya dan aset-asetnya ke Singapura. Nah, kemudian sejak nasionalisasi tersebut, maka kiprah PELNI itu semakin kuat dan sampai sekarang ya. Nah, adapun penguatan PELNI sebagai penguasa transportasi laut di Indonesia itu dilakukan sejak zaman Orde Baru dengan cara membangun sarana-sarana seperti pengadaan kapal feri, kapal-kapal pengangkut barang, perbaikan pelabuhan-pelabuhan laut, terminal peti kemas, kemudian dermaga-dermaga, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok dilakukan? Tujuannya supaya memperlancar lalu lintas antar pulau dan meningkatkan perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional. Nah, bagaimana dengan perkembangan transportasi udara di Indonesia? Nah, transportasi udara di Indonesia awalnya dipegang oleh KNILM. Nah, tahun 1949 seiring dengan pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, perusahaan KNILM menyerahkan pelaksanaan jalur penerbangannya kepada perusahaan Indonesia yaitu Garuda Indonesian Airways. Nah,
Garuda Indonesian Airways sendiri itu mulai melayani penerbangan komersil sebelum adanya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Tepatnya pada tanggal 26 Januari 1949 sudah mulai melayani penerbangan komersil. Waktu itu menggunakan pesawat DC-3. Yang menarik, pesawat ini itu dibeli dari hasil patungan masyarakat Aceh. Jadi waktu itu masyarakat Aceh saking nasionalismenya kepada Indonesia, patungan urunan membeli pesawat, yaitu pesawat DC-3 yang kemudian diberi nama Seluah RI-001. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.